Dayah Sidik menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh para santrinya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Hal itu tentu saja harus ditopang dan didukung oleh program-program sistem pendidikan yang terpadu, di mana kekurangan suatu sistem akan diisi dengan kelebihan sistem lainnya, antara lain sistem pendidikan formal. Pendidikan formal yang diadakan adalah pendidikan tingkat sanawiyah dan aliyah, berada di bawah pengawasan serta mengikuti aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Departemen Agama. Kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan formal dipadukan dengan kurikulum madrasah dan dengan materi kepesantrenan yang diadopsi dari pesantren Gontor dan Dayah Salafiyah. Yang kedua, program Tahfizul Quran. Program Tahfizul Quran merupakan program utama yang target capaian santri sesuai dengan jenjang yang berlaku. Kemudian yang ketiga, program Qiraatul Kutub atau kitab kuning, di mana kompetensi ilmu pengetahuan agama itu dikuasai dengan diajarkannya kitab kuning. Yang keempat adalah program bahasa asing. Penetapan bahasa asing ini sangat perlu karena hampir 70% pelajaran yang ada di Dayah Senantiasa Insan Qurani ini mengacu kepada pembelajaran bahasa, baik bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dalam rangka mempersiapkan generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya khair ummah, tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan ke dalam kepala para santri, namun juga harus disertai dengan pola pendidikan yang berkarakter. Demikian pula pendidikan dan mengembangkan generasi muslim saat ini yang dikenal dengan generasi Z tidak bisa lagi dengan pola pendidikan yang lama, yang hanya menekankan kepada hafalan dan rumus semata. Dayah Sidik berupaya sedemikian rupa untuk mewujudkan predikat The High Moral Institution dengan mempertahankan sistem pendidikan karakter yang berbasis keagamaan. Hal ini selaras dengan konsep al-muhafazatu 'alal qadimis salih. Dan daripada itu, Dayah Sidik juga telah membuka diri dan terus bertransformasi dalam pola sistem pendidikan yang berbasis IT, sehingga mampu menerapkan variasi metode-metode pembelajaran dengan media visual maupun audio visual, sehingga pada akhirnya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, namun tetap berada pada jalur ketauhidan. Kondisi inilah yang menjadikan Dayah Sidik selaras dengan konsep wal akhzu bil jadidi aslah. Untuk melengkapi serta menyempurnakan pola pendidikan kepesantrenan, Dayah Sidik memadukan sistem pendidikan formal, modern, salafi, dan tahfizul Quran, sehingga mampu melahirkan kader-kader umat para muhafizul Quran yang memiliki pemahaman ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan umum secara seimbang, menuju terbentuknya ulama-ulama yang intelek, yang berbudi tinggi dan berakhlakul karimah, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas, serta berkhidmat ke dalam masyarakat. Dan dalam upaya tercapainya cita-cita tersebut, Dayah Sidik menerapkan pola dasar pendidikan yang meliputi dua hal. Yang pertama adalah pancajiwa dan pancabina. Pancajiwa yaitu pola pendidikan yang ditanamkan kepada setiap santri demi membentuk kepribadiannya berlandaskan kepada jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari, jiwa ukhuwah Islamiyah, dan jiwa bebas. Bebas berpikir, bebas berbuat, bebas dalam menentukan masa depan, bebas dalam memilih jalan hidup. Jiwa bebas ini akan menjadikan santri berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi segala kesulitan, namun tetap dalam garis-garis yang positif. Dan pola dasar pendidikan yang kedua adalah pancabina, yang menjadi dasar arah pembinaan santri dan mewujudkan sikap hidup yang nyata dalam langkah dan amaliyah sehari-hari, sesuai dengan misi Dayah Sidik, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi tinggi dan berakhlakul karimah,